Kebenaran gali temukan, gali temukan, gali temukan, gali temukan. Temukanlah kebenaran. Yesus hadir di dunia, Dia berkuasa, terimalah keselamatan. Yesuslah disalibkan dan dibangkitkan, temukanlah kebenaran. Yesus hadir di dunia, Dia berkuasa, terimalah keselamatan yang Dia berikan. Gali dan temukan kebenaran, kebenaran. Iya, baik. Shalom semuanya. Wah, luar biasa. Coba harus ngomong lihat. Lambaikan tangannya. Shalom semuanya. Wah, puji nama Tuhan. Seru ya hari ini. Hari ini hari ketiga kita sih hari yang terakhir. Coba kalau harus panggilan, siapa yang 3 hari berturut-turut datang bangkit berdiri ya, oke? Tunggu dulu. Ya,
Oh, ada kokoliko. Selama ikut sih, kalau katanya senang apa ya? Tidak. Mana kok senang, wajahnya tidak. Ya, memberikan wajah yang senang. Senang apa tidak? Good. Ya, kita akan memulai sil yang ketiga kita pada sore hari ini. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri semuanya. Bangkit berdiri. Ya, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Ya. Kita akan menghafal atau membacakan ayat tema sil kita dari 1, 2, 3 Yeremia ayat 13. Apabila kamu mencari, kamu akan aku. Apabila kamu aku dengan segenap hati. Oke, sekali lagi. Udah hebat ini semuanya. Udah pintar. Kita akan membacakan sekali lagi nomor 9 ayat 13. Apabila segenap hati. Oke, baik. Puji nama Tuhan. Ya, masih tetap berdiri. Kalau harus bilang, gali, temukan. Oke. Sekali lagi ya. Dengan semangat, coba. Gali, temukan. Good job. Kita akan menyanyikan lagu temukan dengan semangat dan dengan menari ya. Menari semangat.
kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama dari Mazmur pasal yang 119. Mazmur pasal 119 dari ayat yang ke-11, lalu ke-97, lalu 105. Bersama-sama ya. Mazmur 119 ayat yang ke-11 dulu. 1, 2, 3. Hatiku, aku menyimpan janji-janji supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ayatnya yang ke-97. 1, 2, 3. Betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. 105, 1, 2, 3. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sebelum kita berdoa, kita akan menyanyi pujian Ciptaan Bapa, memuji Kaliknya. Puji Kaliknya dan riang berkumandang selalu bergema. Ciptaan Bapakku, ciptaan Bapakku, bagai tatapan kering, lembah bukit laut langit bernyanyikan. Ciptaan Bapakku, ciptaan Bapa, mentari yang cerah, mentari yang cerah, bunga baru hijau memuji Kaliknya. Ciptaan Bapakku berwarna kering, lagu-lagu bisikanmu dipakai berseri. Ciptaan Bapakku, ciptaan Bapakku, ingatlah sahaja menciptakan perdamaian bagi manusia. Ciptaan Bapakku berwarna kering, sebab darah doa Allah tercurah di bumi. Buka tangannya, tutup matanya. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan begitu sayang kepada kami, dan kami pun mau mencintai Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan, kami akan memulai sil yang ketiga kami. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati guru-guru yang mengajar, dan kami semuanya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mbak harus melihat tangan kanannya mana? Angkat dulu tangan kanannya, jangan tangan kiri ya. Tangan kanannya mana? Iya, tangan kanannya. Ya. Taruh di dada sebelah kiri. Ya. Kita akan mengucapkan janji kepada kitab suci. Nanti bersama-sama kita akan membacakannya. 1, 2, 3. Saya berjanji tetap setia kepada kitab suci, firman Allah, dan akan menjadikannya sebagai pelita bagi kaki saya dan terang bagi jalan saya. Dan firman-Nya
akan saya simpan di dalam hati saya, supaya janganlah saya berdosa terhadap Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Masih tetap bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, capailah sesuai dengan rencana-Mu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, capailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, capailah sesuai dengan rencana-Mu. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua SIL kita, Ibu Elisa. Dipersilakan. Selamat sore anak-anak. Kedengaran ya suara Ibu? Baik. Bagaimana? Masih ada sukacita hari ini? Masih. Baik. Ya. Nah. Ini nih apa? Hastakaryanya sudah selesai belum ya? Belum. Oh ya. Hari ini kita akan menyelesaikan hastakarya. Nanti hastakaryanya dikerjakan dengan sebaik mungkin, seindah mungkin, supaya nanti dapat ditampilkan ya di belakang sana. Jadi nanti kalau Bapak Ibu orang tua kalian berbakti, kebaktian di sini bisa melihat hasil hastakarya kalian. Ya. Nah, Ibu mau nanya lagi nih. Kemarin nanya tentang yang awal gali dan temukan ya. Terus hari ini mau nanya tentang cerita teladan. Cerita teladan masih ingat ya?
Cerita teladan. Ada 3 cerita teladan. Ada yang ingat siapa saja yang menjadi teladan kita? Ada yang ingat namanya? Ada? Untuk Madya mana ya Madya? Madya. Oh, gak ada. Pratama Putra. Oh ya, Pratama Putra. Baik, namanya siapa ya? Namanya siapa? Dari depan nggak mendengar ya. Masih ingat tokoh yang jahat, kemudian keras kepala ya, dia tuh keras kepala, pemarah. Lalu akhirnya setelah dewasa suka mencuri ya, suka mencuri, bahkan dia sudah membunuh 30 orang. Nah itu. Kemudian ada lagi cerita tentang Nisesu ya, Nisesu, Tiongkok ya, Tiongkok. Ini orangnya baik hati ya, baik hati. Dia beragama Kristen, tapi kehidupan keluarganya tidak menunjukkan kehidupan Kristen. Mamanya suka berjudi. Waduh, orang Kristen suka berjudi ya. Ya. Terus ada lagi tokoh yang lain, Haemin Jedidiah. Siapa yang dilengkapnya? Haemin Jedidiah Appelman. Ya. Orangnya baik, tidak suka berbuat jahat. Tapi dia punya penyakit ya, karena dia suka bekerja keras, akhirnya lumpuh. Nyaris lumpuh, kan lumpuh ya, nyaris lumpuh. Nah, ketiga orang itu, meski dengan latar belakang yang berbeda, ada yang jahat, ada yang baik, ada yang bukan Kristen, ada yang Kristen ya. Suatu kali bertemu dengan orang-orang yang bersaksi mengenai Tuhan Yesus. Ya, bertemu dengan orang-orang yang bersaksi mengenai Tuhan Yesus. Dan akhirnya apa? Mereka, ketiga orang itu akhirnya menerima Yesus sebagai apa ya? Juru selamat ya, betul. Menerima Yesus sebagai juru selamat. Nah, setelah mereka menerima Yesus sebagai juru selamat, mereka belajar terus ya, membaca Alkitab, mendengarkan pemberitaan Injil. Akhirnya ketiga orang ini juga menjadi saksi, ya, menjadi saksi, hebat ya, menjadi saksi. Mereka memberitakan tentang firman Tuhan. Akhirnya apa? Banyak orang diselamatkan. Banyak orang yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Nah, pertanyaannya ini, kalian kan sudah ikut seal? Apakah ada yang tidak menerima Yesus sebagai juru selamat? Ada enggak ya? Apakah semua sudah menerima Yesus sebagai juru selamat? Oh, sudah ya. Puji Tuhan, sudah ya. Terus pertanyaan kedua, apakah anak-anak juga ingin menjadi saksi? Mau bercerita kepada orang lain tentang firman Tuhan? Wah, bagus ya. Bagus, berarti nanti kalau diberikan sertifikat memang sudah lulus ya. Sudah lulus, anak-anak sudah bisa menggali dan menemukan dengan baik. Ya, baik. Silnya masih ada pelajaran satu lagi ya. Kalian ikuti lagi dengan baik. Kalian harus bisa menggali lagi mengenai firman Tuhan. Apa yang diinginkan dari firman Tuhan itu ya. Sehingga kalian nanti bisa menemukan siapa itu Yesus dan apa yang harus kita lakukan. Ya. Demikian. Selamat belajar. Tuhan memberkati. Dulu keluar lewat pintu samping. Pratama Putra, pintu samping. Yang lain tunggu dulu. Kan ku ceritakan Lanjut.
silakan lewat pintu samping juga. yang tidak ternilai. Ikut aku, kan ku tunjukkan kebenaran, keselamatan yang Ya, kan kita bebaskan. lanjutkan untuk Temukan asuhan dan Kak India lewat pintu depan. Yesus Silakan hadir di selamat dunia, Dia menikmati berkuasa asuhan dan terima India. Kak keselamatan. India. Yesus telah disalibkan dan Lanjut dibangkitkan untuk India. Masnya 2023. Yesus hadir di dunia, Dia berkuasa, terimalah keselamatan yang Dia berikan. Gali dan temukan kebenaran. Ikut aku, kan ku ceritakan. Tuhan pada sore hari ini. Haleluya. Amin. Ya, selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara. Selamat sore. Ya, hari ini hari terakhir ya dari sekolah Injili Bulan. Sesungguhnya 5 hari, ya sesungguhnya 5 hari. Tetapi kita hanya ambil 3 hari, ya hanya ambil 3 hari dan kita bersyukur kita ada di hari terakhir. Karena itu kita dapat mengikut bersama dalam kebaktian sore hari ini. Ada dua pertanyaan, ya ada 2 pertanyaan yang ingin saya berikan kepada kalian di luar guru ya, di luar guru. Cerita penginjilan hari kedua kemarin memberitahukan ada seorang tokoh yang dalam tanda kutip dikucilkan, ya tidak dianggap tidak punya kemampuan apa-apa, tapi ternyata orang itu tokoh ini luar biasa, ketika dia menjadi seorang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia takut dan menjadi seorang penulis buku yang luar biasa. Cerita PI hari yang kedua kemarin, Siapakah tokoh itu? Langsung si Agung ya. Siapa Bung? Kamu baca bukan? Dia catatan. Oke. Siapa? DL Budi, YL Budi. Hah? YL Budi. Ya, dia. Bu Tina benar ya? Silakan maju Bung. Silakan maju. Iya. Hari pertama ya, step ya. Ya. Lalu yang kedua, ayat tema kita kan dari Yeremia 29 ayat yang ke-13, betul ya? Jadi ayat tema kita adalah dari Yeremia 29 ayat yang ke-13. Siapa apa? Ini, ayo, nggak usah buka Alkitab dulu, nggak usah. Nggak boleh buka Alkitab, nggak boleh buka handphone kan? Ya, ayat itu sesungguhnya singkat. Ya, ada yang mencoba? Apa? Oh, nggak terlalu lama. Ada yang hafal? Oke. Silakan berdiri. Silakan guru-guru menjadi mencontohkan. Yeremia 29 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu
menanyakan aku dengan segera Pati. Oke, benar ya, tepuk tangan. Jadi, ya, lagi di sini. Ya, 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 coba. Ini sudah bagus, sudah bagus. Yeremia 29 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakanku dengan segera Pati. Oke, tepuk tangan ya. Mau berpihak, mau berpihak. Ya, mau dia enggak? Mau dia enggak? Coba dibuka di sini. Menggali. Aku yang ambil. Clara yang nyariin aku. Iya. Bagi berdua. Ya, bagi berdua. Oke. Selamat ya untuk Agus dan silakan. Ya. Nah, saudara, sore ini Pak Pendeta menyampaikan pelajaran yang kelima, ya, pelajaran yang kelima. Alkitab itu benar judulnya, ya, Alkitab itu benar, ya, itu judul pelajaran yang kelima, Jadi mengapa judul ini perlu saya ingin sampaikan ya? Mengapa judul ini perlu menegaskan bahwa Alkitab itu benar adanya, ya, Alkitab itu benar adanya. Karena sampai hari ini masih ada terlalu banyak orang yang tidak percaya bahwa Alkitab ini firman Allah. Ya, sampai hari ini yang belum percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Allah, ya, firman Allah. Lalu yang kedua, mengapa Alkitab ini benar? Karena Alkitab ini adalah firman Allah yang menuntun seseorang untuk menemukan Allah. Ya, Alkitab ini adalah firman Allah yang menuntun seseorang menemukan Allah, yang mengerti tentang Allah, lalu percaya kepada Yesus Kristus. Ya, kepada Yesus Kristus. Jadi benar adanya, saudara. Ya, benar adanya Alkitab ini. Alkitab ini adalah firman Allah. Ya, Alkitab ini adalah firman Allah. Tetapi sampai hari ini juga masih terlalu banyak orang yang belum mengerti tentang maksud daripada Alkitab itu. Terlalu banyak orang yang tidak dengan mudah, tidak dengan gampang mengerti firman Tuhan, termasuk apa deh? Karena itu, bagaimana kita menggali setiap hari tentang firman Tuhan. Ya, menolong kita, menuntun kita, bagaimana kita senang kepada Alkitab ini, menggali Alkitab ini, belajar Alkitab ini, sampai pada akhirnya kita dituntut untuk mengerti tentang Allah. Ya, tentang Allah. Ada satu peristiwa yang di pelajaran 5 yang didasarkan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Ya, Kisah Rasul pasal yang ke-8. Saya ingin membacakan ya untuk kita semua ayat 26, ya, ayat 26 sampai yang ke-40. Perhatikan ya. Jadi memang kita menggali Alkitab itu perlu membaca. Ada Alkitab membawa kita tidak. Bawa, silakan kalau bawa. Sekarang membuka. Ya, sekarang membuka. Kisah Rasul. Puji Tuhan.
Tuhan. Saya mengundang dengan senang hati kalian jangan tetap tutup mata, tutup kepala, yang angkat tangan yang pertama, angkat tangan yang kedua, silakan tinggalkan bangku masuk ke depan. Silakan. Pak Pendeta yang mendoakan, silakan. Kalau masih ada yang mau menyusul, silakan. Tuhan, saya mau percaya, saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kalau masih ada yang lain, apakah ada yang mau menjadi alat Tuhan, mau menjadi pelayan Tuhan, cerita tentang Yesus kepada orang lain, kepada keluarga seperti Filipus tadi? Masih ada yang mau dipakai oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan? Masih ada? Yang terakhir, kalau masih ada yang mau dipakai Tuhan, cerita tentang Yesus kepada orang lain, kepada keluargamu, kepada teman. Silakan diangkat tangan tadi, apapun angkat tanganmu, silakan tinggalkan kamu. Pak Pendeta akan dibawa Tuhan. Kalau datang di masa angkat tangan, silakan tinggalkan kamu. Masih ada yang angkat tangan tadi? Adik-adik, kita baru saja menggali kebenaran dan menemukan Yesus, menemukan kebenaran itu. Seperti sida-sida dia menemukan kebenaran bahwa anak domba yang dimaksud adalah Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat. Sampai pada akhirnya sida-sida itu percaya, menerima dia dan memberi diri dibaptiskan. Kita juga menggali kebenaran dan menemukan kebenaran itu. Filipus yang adalah seorang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia mau menjadi alat nyataan. Ketika mendapat perintah supaya pergi dan mendekati sida-sida, Filipus berangkat menjadi pelayan, menjadi alat. Tuhan senang ketika kalian meresponi firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan bersukacita, Tuhan menghargai kalian. Ketika kalian percaya kepada Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, dan juga kalian memutuskan untuk menjadi alat Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, menjadi saksi Tuhan, bersaksi tentang Kristus, mungkin membacakan Alkitab pada keluarga, kepada teman, dan menjelaskan. Tekunlah bacaan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Kau memberi kesempatan di dalam terang dan pimpin Roh Kudus kami menggali kebenaran, menggali Alkitab firman Tuhan, dan kami mendapat kebenaran itu sendiri. Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat satu-satunya. Kami juga menggali kebenaran dan mendapati kebenaran itu. Filipus yang adalah orang yang mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan, dia taat menjadi alat. Ada anak-anak Tuhan yang nama Tuhan bersaksi, membacakan Alkitab kepada orang lain, dan saat ini maju. Tuhan hamba berdoa, berkatilah anak-anak kami. Kami bersyukur atas mereka, dan kami mendoakan supaya kasih karunia dari Tuhan terus melimpah